dan yang terakhir itu adalah tanya jawab. Kak Iwanda gimana Kak Iwanda? Ya, mulai aja. Oh, berarti Kak Wanda udah siap jalan ya. Nah, di sini kita sepertinya layaknya manusia yang memiliki banyak perbedaan, berbagai karakteristik memiliki banyak tujuan. Begitu pula pada organisasi kemasyarakatan, baik itu tingkat sosial, ekonomi maupun politik. Dalam mencapai tujuannya, tentu memiliki upaya untuk menyatukan perbedaan. Dan itu harus dimiliki dengan skill berdialog atau komunikasi. Dan langsung saja ke materi yang akan dibawakan oleh Kak Yuanda Syafira dengan tema lobby dan negosiasi. Kepada Kak Yuanda dipersilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya tadi kan sudah perkenalan, jadi nama saya Yuanda Syafira. Jadi malam ini saya akan membawakan materi pengantar lobby dan negosiasi. Jadi sebelumnya sama seperti moderator ya, karena ini kan masih suasana Lebaran. Jadi selamat Lebaran untuk kawan-kawan dan kakak-kakak semua. Terus juga mohon maaf lahir dan batin. Oke. Jadi yang pertama, karena ini adalah pengantar lobby dan negosiasi, jadi ini tuh materinya tentang pengantar. Pengantar itu seperti awalan. Jadi ini kayak dasar-dasarnya aja gitu yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan pada malam hari ini. Ini suara saya jelas nggak sih? Jelas tidak? Putus-putus kan kalau menurut saya. Putus-putus. Oh ya. Jelas kalau menurut saya. Untuk yang lain jelas enggak? Jelas. Saya jelas, Kak. Oke, thank you kalau misalkan jelas. Ya, jadi sebelum mulai materinya, ini kan biasanya ya, saya kalau misalkan kasih materi itu sukanya komunikasi dua sisi. Jadi nggak cuma saya yang ngomong, tapi audiensnya ngomong juga. Tapi karena malam ini kita kan lewat daring nih, terus juga kalau misalkan nanti ngomong, kayak ricuh jadinya. Jadi kita main jawab, diam, rahasia. Jawab, diam, rahasia. Jadi nanti sepanjangan materi, saya akan sambil menanyakan. Misalkan kayak menurut teman-teman seperti apa? Yang ini atau yang ini? Atau seperti apa? Jawab aja dalam hati, nanti teman-teman sendiri yang bakal tahu, oh jawaban saya salah nih, oh ternyata benar nih yang selama ini saya pikirkan. Makanya tadi jawab, diam, rahasia. Oke? Kalau gitu langsung aja next, Kak. Kak host. Ya. Di sini ada lobby, ada negosiasi. Biasanya orang-orang itu lobby sama negosiasi itu tidak bisa terpisahkan ya. Di mana ada lobby, di situ ada negosiasi. Pernyataan saya tadi itu benar atau salah sih? Kalau sudah ada lobby, pasti ada negosiasi. Gimana kalau misalkan nggak ada lobby? Apakah negosiasi jalan atau sebaliknya? Negosiasi dulu atau baru lobby dulu? Nah, jadi keep in your mind, kayak kata saya tadi, teman-teman, renungin aja dulu. Lobby sama negosiasi itu beda atau sama? Terus urutannya gimana? Lobby dulu kah? Negosiasi dulu kah? Terus kalau sudah ada lobby, apakah langsung ada negosiasi? Ataukah pokoknya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi antara si lobby sama si negosiasi ini? Pokoknya pikirkan aja dulu. Nanti saya harap sampai pemaparan saya selesai, semua pertanyaan yang teman-teman ada di benak teman-teman itu akan terjawab semua. Oke? Nah, Kak, tolong dong Kak, please ke lobby-nya dong.
lobbynya, Kak. Oke, next. Iya, lobby. Ya, next, Kak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lobby itu adalah ruang teras di dekat pintu masuk hotel, bioskop, dan sebagainya. Kenapa, Kak? Kok lobby itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah ruang teras di dekat pintu masuk hotel, bioskop, dan sebagainya? Saya yakin teman-teman di sini ya. Tidak Ada apa-apa. tadi? Oh, nggak ada. Nah, teman-teman di sini pasti kayak sering, saya tunggu di lobi hotel deh. Atau saya lagi di lobi nih, lagi ini nih, lobi kan namanya. Nah, terus, tapi kali ini kita nggak bahas soal lobi yang ada di hotel, nggak bahas soal lobi yang ada di bioskop, nggak bahas soal lobi yang ada di mana-mana. Tapi kita membicarakan lobi secara kegiatannya. Next, Kak. Ya, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kedua. Lobby adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam kaitannya dengan pemungutan suara menjelang pemilihan ketua suatu organisasi seperti parlemen dan partai politik. Jadi, bahwasannya lobby itu erat sekali kaitannya dengan pemilihan suara suatu organisasi seperti parlemen atau partai politik. Kenapa? Karena lobby itu biasanya digunakan untuk menarik orang-orang supaya setuju dengan pendapat kita. Jadi kalau misalkan umumnya dia itu untuk menarik suara menjelang pemilihan ketua suatu organisasi. Tapi sekarang lobby itu lebih luas artiannya, tidak cuma digunakan untuk pemungutan suara saja, tapi bisa untuk keperluan yang lain, tapi di garis yang sama. Loh, gimana Wan? Kok garisnya sama? Apa samanya? Ya, nanti kita bahas setelah ini. Kita kenal dulu lobby ini apa sih gitu. Lanjut Kak, next. Oke, tadi kan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang, menurut para ahli dulu nih. Di sini saya comot dari Anwar tahun 1997. Katanya, lobby atau lobbying yakni upaya informal dan persuasif yang dilakukan oleh suatu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang, sehingga target yang diinginkan tercapai. Oke, sorry ya, itu banyak typonya. Jadi, saya masih bisa terbaca aja. Jadi kata si Pak Anwar, ini lobby itu adalah upaya informal. Kenapa dibilang informal? Karena ketika kita menjalankan suatu lobby, kita melobi orang, itu kan kita biasanya pakai cara yang informal. Enggak yang seperti pakai bahasa yang kaku, atau kita juga enggak, apa ya, enggak, apa sih, enggak dilandasi kayak harus surat menyurat atau pakai administrasi, tapi secara informal aja. Datang, terus kita lobby. Terus persuasif. Kenapa jadi persuasif? Namanya tadi, kan menurut KBBI tadi kan ajakan ya. Namanya persuasif itu adalah ajakan juga yang dilakukan suatu pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Nah, ini tadi yang kata saya tadi. Kalau misalkan biasanya lobby itu identik dengan partai politik, dengan pemilihan ketua organisasi dan lain sebagainya, tapi di sini Pak Anwar bilang bahwa dia itu dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Nah, itu yang digarisbawahi. Jadi sekarang lobby itu tidak cuma untuk satu kepentingan untuk pemilihan suara, tapi untuk jenis kegiatan yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak yang kita anggap itu memiliki pengaruh atau wewenang. Kenapa jadi ke orang yang dianggap memiliki pengaruh sama wewenang?
Karena ini kan teman-teman ya lebih ke, kan tadi saya bilang bahwa lobby sama negosiasi itu sebenarnya luas artinya ya, bisa di ranah politik, bisa di ranah bisnis dan lain-lain. Tapi karena teman-teman mahasiswa itu kan lebih ke organisasi ya biasanya, dan biasanya itu kita itu melobi dan menegosiasi itu untuk mendapatkan sponsor, bener nggak? Anggap aja bener ya. Nah, jadi karena itu, jadi saya menjelaskannya malam ini itu lebih ke arah sana. Supaya teman-teman kayak, oh iya ya, gitu loh. Jadi akan kepake gitu kalau misalkan mau melobi untuk pencairan dana atau kerjasama dengan perusahaan atau dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi katanya di sini kan dianggap memiliki pengaruh atau wewenang, sehingga target yang diinginkan itu tercapai. Kenapa jadi ke orang-orang yang berpengaruh atau wewenang? Misalkan nih, kita mau masukin proposal ke Hasnur Center. Nah, kita pastikan kita mendekati orang-orang yang berpengaruh dong di situ. Misalkan ke Pemuda Bakti Banua ya, pasti yang didekatin kan kayak Kak Husin, Kak Ipe, Kak Fajar, Kak Ana. Gak mungkin dong kita dekatin Pak Satpamnya, iya kan? Nah, makanya kita itu mendekati orang yang dianggap memiliki pengaruh. Supaya apa? Supaya nanti apa yang kita mau, kepentingan yang kita mau ini bisa terlaksana gitu. Next, Kak. Kak, next. Oke, jadi simpulannya seperti ini. Lobby atau lobbying yakni upaya informal dan persuasif. Oh ya, next, Kak. Kak, next. Ya, ini dia simpulannya. Tadi masih Pak Anwar. Belum, Kak. Belum. Ya, simpulannya itu, lobby itu adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan atau orang yang memiliki kedudukan atau pengaruh dalam suatu kelompok. Nah, jadi sekarang itu lobby ini artinya lebih luas, tidak cuma di ranah politik, bisnis, dan lain-lain. Jadi dia itu lebih ke komunikasi yang dilakukan individu atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan atau orang yang memiliki kedudukan atau pengaruh dalam suatu kelompok. Picik yang tanda tanyanya, Kak. Iya. Oke. Negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi itu adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok dan organisasi dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Jadi organisasi satu dengan yang lain atau kelompok satu dengan yang lain itu saling tawar-menawar atau saling berunding. Itu negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lanjut, Kak. Oke, ini menurut ahli nih. Katanya merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai suatu permasalahan. Ini menurut Hartman. Kenapa jadi dikatakan masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lanjut, Kak. Iya. Simpulannya, negosiasi itu adalah perundingan dengan komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi negosiasi sama perundingan itu sama ya. Oke, Kak, klik dong yang ini tanda panahnya. Oke, kok kesini ya? Belum, Kak.
Belum, Kak. Oh my God. Oke. Tanda panahnya, Kak, yang di bawah. Iya, yang itu, Kak. Iya. Balik ke sini. Tadi kan saya tanya tuh di depan. Lobby sama negosiasi itu duluan yang mana? Oke. Saya mau tanya sama moderatornya deh. Silakan, Kak. Ya. Jadi tadi kan udah dijelasin nih, lobby pengertiannya apa, negosiasi pengertiannya apa. Udah dari KBBI, menurut ahli, sama sudah simpulannya nih. Kalau menurut moderator sendiri, lobby sama negosiasi itu beda atau sama ya? Beda, Kak. Cuman Beda. satu tujuan. Maaf, apa tadi? Satu tujuan aja, Kak. Oh. Kalau lobby kan dibaca kayak pengantarnya nih di awal. Kalau Hmm. negosiasi, kalau udah mulai berpengaruh nih orangnya, baru deh udah mulai negosiasi. Oh gitu. Jadi lobby sama negosiasi tadi katanya beda ya, kata moderator ya. Iya. Terus pertanyaan kedua, lobby sama negosiasi itu duluan mana? Lobby dulu apa negosiasi? Lobby dulu dong, Kak. Oke, kenapa nih lobby duluan? Kalau negosiasi dulu orang belum tentu terpengaruh. Tapi kalau udah di lobby orang terpengaruh, negosiasinya lebih mudah. Oke, ya. Jadi tadi sudah dapat 2 jawaban ya yang di kepala teman-teman ya. Lobby sama negosiasi itu beda atau sama? Jawabannya beda. Yang kedua, lobby sama negosiasi duluan yang mana? Of course, lobby duluan. Karena kalau misalkan kita mau negosiasi, kita harus lobby dulu. Nggak boleh langsung negosiasi. Jadi pertanyaan ketiga tadi, antara lobby sama negosiasi, itu kalau ada lobby, sudah pasti ada negosiasi belum? Moderator deh. Belum tentu, Kak. Oke, kenapa nih? Soalnya belum tentu kan yang di lobby itu mau mencari kesepakatan atau cuma mau mempengaruhi doang. Tapi kalau kita negosiasi, udah otomatis pasti ada lobby sebelumnya. Ah, gitu. Jadi kalau misalkan lobby belum tentu negosiasi ya. Iya. Kalau misalkan negosiasi sudah pasti lobby. Ya, udah terjawab nih semua pertanyaan yang di awal. Nah, next Kak. Next, ya. Tadi kan kata bendanya ya, lobby sama negosiasi. Dan ini kalau misalkan orang yang melobi, kalau melobi itu kan aktivitasnya. Jadi lobby itu kata bendanya, melobi itu aktivitasnya, pelobi adalah orang yang melobi. Sedangkan negosiasi itu bendanya, menegosiasi itu aktivitasnya, dan orang yang menegosiasi namanya adalah negosiator. Oke, next Kak ke negosiasi. Oke, thank you. Oh ya, ini udah ya tadi ya. Nah, lanjut Kak. Langsung next aja. Yang tanda panah yang di bawah, Kak. Iya, mantul. Oke, nah tadi kan sudah kenal nih sama... Oke, tadi kan udah kenal nih, lobby itu apa, negosiasi itu apa. Nah, sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan kalau misalkan kita mau lobby dan negosiasi. Yang pertama itu adalah persiapan. Of course ya, persiapan itu yang paling pertama. Jadi, kita harus tahu nih, kan tadi kita bicaranya tentang kalau misalkan kita mau memperoleh sponsor ya, karena kita ini lebih ranahnya ke organisasi kan. Nah, jadi kita harus tahu dulu event kita ini apa. Misalkan event kita ini tentang hari masak sedunia, misalkan hari masak sedunia. Jadi di persiapan kita nih harus
memikirkan apa-apa aja sih perusahaan atau apa ya, tempat yang bisa kita tuju untuk memasukkan proposal sponsorship kita. Nah, kita lihat nih, kalau event kita tentang makanan, berarti ini ranahnya kayak ke kafe-kafe, kayak ke perusahaan-perusahaan yang memang berkecimpung di masalah food, masalah makanan. Jadi seperti itu untuk persiapan. Setelah itu di list. Nah, di list, dicetak proposalnya, terus proposalnya harus semenarik mungkin ya. Emang sih kalau misalkan kata orang jangan menilai sesuatu dari covernya. Tapi kalau misalkan covernya udah bagus, pasti kita akan tertarik untuk membacanya. Nah, gitu. Jadi kayak biasanya orang-orang itu gini deh, teman-teman aja, kalau misalnya ada nih suatu buku nih, menarik nih dari depannya, pasti pengen dong baca. Nah, sama kayak proposal. Kalau misalkan menarik, pasti kita kayak penasaran, apa ya yang ditawarkan, apa ya isinya, gitu. Kalau misalkan kurang menarik, pasti mindsetnya kayak gini. Apalagi orang-orang yang, apa ya, orang-orang yang memang dia kedudukannya tinggi. Rata-rata mereka akan mikir bahwa mereka ini mau kasih proposal ke kita. Tapi kenapa proposalnya bagian depannya aja kayak kurang menarik? Bukan masalah menarik, kurang menariknya sih sebenarnya mereka tekankan, tapi mereka kayak berpikir niat sama tidak niatnya kita membuat suatu proposal. Jadi dari sampulnya aja udah kelihatan. Kalau misalkan menarik, mereka itu akan termindset bahwa oh, mereka ini dari sampulnya aja udah kelihatan apa ya? Udah apa tadi kata saya? Niat. Iya, niat. Nah, dari sampulnya aja udah niat gitu, apalagi dalamnya. Tapi kalau misalkan sebenarnya nggak menarik, ya ampun, dari luarnya aja, halaman pertamanya aja udah kelihatan nggak niat, gimana dalamnya. Nah, jadi hal yang sesepele itu aja, itu jadi sorotan. Kenapa nih? Jadi kita tuh sebagai pelobi ya, namanya kita yang berkepentingan ya, berarti kita dong yang pelobi, kita pihak yang ingin suatu kita adalah pihak yang menginginkan sesuatu dari pihak kedua. Jadi otomatis kita adalah seorang pelobi. Jadi seorang pelobi itu harus tahu detail-detailnya supaya orang yang orang kedua ini gampang kita pengaruhi. Kan tadi kita kerjaannya mempersuasif ya, mengajak, mempengaruhi orang atau pihak kedua. Jadi memang harus kita yang ekstra karena kita yang berkepentingan pada awalnya. Nah, terus yang kedua nih, jadi kayak nyiram tanaman nih. Saya buat PowerPoint-nya supaya kayak persiapan belum ada tumbuh. Terus yang kedua udah mulai nih kuncupnya nih. Jadi katanya ketahui tipe target. Nah, ini itu suatu yang nggak kalah penting dengan persiapan tadi. Persiapan emang penting, tapi ketahui tipe target kita dulu. Maksudnya gimana nih, Wan? Ketahui tipe target ini. Jadi kita harus tahu lawan bicara kita itu tipe orangnya seperti apa. Minatnya apa. Orangnya, moodnya gimana. Atau suka bahasan apa, kita harus tahu. Kenapa? Karena apa yang kita omongkan sama orang, misalnya gini deh, teman-teman ngomong sesuatu tentang, misalkan tentang buah ya, sama temannya nih. Ketika teman-teman ngomong soal buah yang mereka suka, pasti mereka interest-nya meningkat. Pasti mereka akan tertarik kayak, oh iya aku juga suka itu, gini. Dan akan mempengaruhi topik pembicaraan selanjutnya. Jadi seperti itu. Makanya kalau misalkan mau melobi orang, kita harus tahu dulu, googling dulu. Biasanya kan kalau misalkan
mau lobby orang itu kan sama orang yang punya wewenang tuh. Pasti ada dong biografinya atau autobiografinya di Google. Googling dulu, orangnya sukanya apa nih, pendidikannya apa aja nih, minatnya di mana, pengalamannya apa aja. Nah, karena lobby tadi kan informal tuh. Ini nih yang dimaksud informal. Jadi kita bisa kayak nyelipin, oh Bapak hobinya gini-gini ya, gini-gini. Nah, jadi itu akan menghidupkan suasana. Dan kalau orang itu ya sudah moodnya itu baik, enak kita mau nyampein maksud kita itu apa. Dan presentase win-nya itu lebih banyak. Karena mood itu kayak apa ya? Mood itu penting loh. Sumpah, mood itu penting. Kamu sudah kayak bagus nih, proposalnya bagus, apa-apanya bagus, sudah datang tepat waktu. Salah. Sudah sudah persiapan. Ternyata kamu datangnya telat. Nah, udah deh. Moodnya si pihak kedua turun. Biar kamu ngomong kayak menawarkan yang bagus-bagus, cuma karena kamu telat mempengaruhi mood pihak kedua, itu sudah berpengaruh kepada keputusan akhir. Padahal kamu telatnya itu di awal, belum masuk ke pemaparan apa yang harus dijabarkan. Tapi kamu sudah dinilai minus. Jadi gitu. Jadi ketahui tipe targetnya kita. Terus yang ketiga, banyaklah mendengar. Ini adalah suatu hal yang sangat penting. Kenapa jadi penting? Kan kita lobby nih, kita sebagai orang yang punya kepentingan kan sama pihak kedua. Jadi banyaklah mendengar, jangan banyak menyela. Jadi kayak kalau kata pepatah itu lebih baik dia mendengar daripada banyak bicara. Nah, sama nih. Biasanya kalau misalkan kita lagi ngomong sama orang dan kita itu banyak-banyak mendengar, si pihak yang kita ajak ngomong ini akan menaruh menaruh rasa kayak oh dia menghormati. Tapi kalau misalkan kita kayak selalu menyela dan lain hal sebagainya, itu akan menurunkan standar kita sendiri di depan pihak kedua. Jadi kalau misalkan mengajukan suatu sponsorship yang kita memang kepentingan, itu banyak-banyaklah mendengar gitu. Walaupun kita harus ngomong karena kita yang berkepentingan kan. Nah, jadi banyaklah mendengar itu artiannya bukan kayak kita dengerin aja, tapi kita nggak ngomong sepatah kata apapun, nggak seperti itu, tapi banyaklah mendengar itu jangan sampai menyela. Jadi kayak habiskan dulu pihak kedua ngomong, baru kita ngomong. Ya, pokoknya gitulah. Pokoknya suatu relationship, hubungan, komunikasi, kalau misalkan kita itu banyak mendengar daripada berbicara, itu akan balance gitu. Kalau misalkan kita dua-duanya sukanya ngomong, ya susah, nggak ada yang dengerin. Oke, yang terakhir, ini daunnya sudah panjang. Diskusi only, pakai tanda seru lagi. Kenapa nih Juan kok diskusi only? Ya, biasanya kita itu kalau misalkan mau nawarin sponsorship, kita itu biasanya kayak SPG. Kenapa jadi kayak SPG? Kita tuh sangat kita itu sangat berorientasi bagaimana supaya proposal kita itu tembus. Loh, bukannya malah bagus, Wan. Kan kita pengennya emang proposalnya tembus. Oke, tapi nggak semata-mata itu, guys, teman-teman. Jadi kayak ini itu jangan sampai pihak kedua itu berpikir bahwa oh ini kayaknya mau saya gimana pun mereka akan terima karena mereka yang butuh kami gitu. Emang sih kita butuh mereka ya sebagai sponsorship kita. Cuma yang lebih penting yang kita yang kita perlu ketahui itu sambil nilai orang atau lawan bicara kita. Kalau misalnya kita sampai kerja sama orang ini,
nanti setelahnya bakal gimana? Apakah kerjasamanya akan enak, orangnya gimana, karakternya gimana, keuntungan yang kita dapat apa, yang kita berikan ke dia apa. Nah, itu makanya diskusi only. Pokoknya jangan, emang sih persuasif ya, tapi jangan sampai kita kayak SPG, kayak kami bisa ini loh Pak, nanti gini gini gini, nanti gini gini gini. Nah, gitu. Jadi kita kayak cuma yang penting yang penting saya terlihat menjanjikan suatu keuntungan ke perusahaan supaya proposalnya lolos. Nah, jadi jangan semata-mata itu ya. Gitu. Next, Kak. Oke, hasil. Nah, oke. Untuk hasil, ini ada 3 hasil ya setelah kita lobby sama negosiasi. Itu ada 3 hasil. Yang pertama, lose-lose. Yang kedua, win-lose. Yang ketiga, win-win. Nah, kemarin setelah research, jadi saya sempat baca beberapa. Nah, kalau misalkan di lobby sama negosiasi dalam bentuk lain, hasil yang lose-lose, win-win, ini adalah bukan merupakan hasil, tapi strategi. Mereka bilangnya strategi. Kenapa jadi strategi? Karena kalau misalkan di politik atau di lobby sama negosiasi kan bisa nyelesain sengketa gitu ya. Jadi strateginya kita ciptakan dulu. Kita maunya nanti lose-lose, win-lose, atau win-win. Tapi karena kita ini lebih ke menjalin kerjasama untuk sponsorship ya, jadi saya tempatkan lose-lose, win-lose, win-win ini sebagai hasil. Nah, yang pertama lose-lose. Dari hasil yang lose-lose itu adalah lose, itu kan kalah kan, jadi ini pihak satu kalah, pihak dua kalah. Artinya, kedua belah pihak itu sama-sama dirugikan. Jadi tidak ada kesepakatan yang menguntungkan mereka. Gitu. Jadi selama mereka negosiasi, mereka itu tidak menemukan hal yang mereka itu saling diuntungkan, tapi malah mereka masing-masing merugi. Yang kedua, itu ada win sama lose. Di mana satunya win itu menang, satunya lose itu kalah. Jadi satunya dapat untung, satunya nggak dapat untung. Gitu. Yang ketiga itu adalah win and win. Sama-sama menang, sama-sama untung. Nah, biasanya hasil dari lobby sama negosiasi itu yang paling dicari itu win-win. Ya iyalah win-win. Siapa sih yang mau lose? Karena si pihak satu dapat apa, si pihak dua dapat apa. Kalau misalkan dua-duanya punya keuntungan, nah akan terjadi kesepakatan. Jadi seperti itu. Oke. Kayaknya ini akhir sih, habis ini habis. Karena ini kan kayak cuma pengantar aja. Jadi kayak dasar-dasarnya aja dan waktunya kan sedikit. Oke, next. Udah, selesai deh. Balik ke moderator. Ya, terima kasih udah habis ya, Kak. Oke, baiklah. Saya di off ya videonya, soalnya jaringannya kalau videonya dinyalain. Jadi sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Tadi saya udah lihat ada beberapa orang yang bertanya. Ya, ini kayaknya banyak yang mau bertanya nih. Ya. Kayaknya semangat banget Kak malam ini buat bertanya. Oke, pertanyaan yang pertama langsung saya bacakan ya Kak. Ya, silahkan. Ini dari Muhammad Aif Rahman. Saya ucapkan terima kasih dulu atas pertanyaannya. Izin bertanya, di dalam sistem sidang parlemen atau pada ranah legislatif ada istilah lobbying. Apabila sesudah lobbying dan negosiasi seperti upaya persuasif antar masing-masing fraksi atau kelompok sama-sama kuat kedudukannya di hadapan ketua, misalkan dalam organisasi. Pertanyaannya, adakah upaya lain dalam meraih kesepakatan? Nah, Kak, itu pertanyaannya, Kak. Jadi, adakah upaya lain dalam meraih kesepakatan apabila kedudukannya sama-sama kuat? Bagaimana, Kak? Boleh dijawab dulu, Kak. Ya, langsung jawab ya.
Nah, tadi pertanyaannya kan di sidang parlemen itu ada ranah legislatif, ada istilah lobbying ya katanya. Terus apabila sudah hasil lobbying dan negosiasi seperti berupa upaya persuasif antar masing-masing fraksi atau kelompok sama-sama kuat kedudukannya di hadapan ketua. Kalau misalkan di organisasi, kalau misalkan sama-sama kuat, itu gimana cara meraih kesepakatan, gitu ya? Iya, Kak. Oke, jadi sebenarnya ini agak out of the topic ya pertanyaannya. Kenapa saya bilang out of the topic? Karena tadi kan saya di awal bilang bahwa kita ini arahnya lebih ke sponsorship ya. Jadi kita adalah pihak pelobi yang menginginkan pihak kedua gitu untuk mencapai kepentingan kita. Jadi kita perlu A dan si pihak kedua ini punya si A ini. Jadi kita ke sana untuk meminta si A ini. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, kedudukannya nggak akan sama dong. Nggak akan sama dong. Pasti kayak, apa namanya, sama sih kedudukannya. Maksud saya itu, Pangkatnya gitu ya, Kak. iya di sananya, di perusahaannya pasti ada bos kan. Nah, kita pasti melobi sama si dan negosiasi sama bosnya gitu. Kalau misalkan di organisasi, ini saya mencoba menjawab ya. Katanya, adakah upaya lain dalam meraih kesepakatan? Oke. Kalau misalkan sama-sama kuat, kedudukannya di hadapan ketua, misalkan apa namanya itu kayak kestrukturannya sama, mungkin kalau sebagai ketua itu harus melihat pendapatnya ya. Kan kita walaupun kalau kedudukan sama pasti isi otaknya juga beda. Maksudnya kayak walaupun sama-sama tinggi, tapi pasti kalau misalkan dihadapkan dengan suatu masalah, itu kita pasti punya pandangan yang berbeda. Kalau misalkan tidak berbeda, tidak mungkin mereka saling melawan. Nah, jadi sebagai ketua, lihatlah yang mana yang menurut kita itu lebih ke apa namanya penyelesaian topik yang kita bahas. Jadi lebih seperti itu sih. Walaupun kedudukannya sama, pasti jalan tengahnya ya kita ambil dong yang mana yang lebih logis, mana yang lebih rasional. Itu yang kita ambil. Ya, saya mencoba menjawab. Gitu sih. Kalau Oke, menurut otak saya. terima kasih Kak Wanda. Saya kayaknya sependapat ya sama Kak Wanda. Tinggal lihat faktanya aja. Oke, selanjutnya kita ke Tinggal pertanyaan lihat selanjutnya. di lapangan aja gimana. Kita lanjut ke pertanyaan dari Mahdi Hidayatullah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahdi, dari relawan Desa Bitahan Baru. Pertanyaan saya adalah, bagaimana pendapat Anda tentang budaya orang dalam bagaimana pendapat Anda tentang budaya orang dalam yang membantu seseorang untuk mendapatkan sebuah sponsorship? Apakah hal itu baik saja dilakukan dalam hal kompetisi? Nah, ini sebenarnya sering kali kita dengar, Kak. Ya, Oke, silakan orang. jawab. Oke, Iya, the power of orang dalam ya. iya, Kak. Nah, jadi tadi kan sudah disampaikan nih ya. Jadi ini disclaimer dulu ya. Jadi saya nggak akan bahas tentang yang berhubungan dengan agama ya. Jadi saya lebih ke nasionalnya aja. Jadi ini kayak menurut pandangan logis, bukan menurut kayak ke religion ya. Jadi kalau misalkan kita itu minta bantuan sama orang dalam, itu kalau misalnya secara logika itu sah-sah aja. Kenapa jadi sah-sah aja? Kita tadi kan pengertian lobby itu sudah disampaikan dari awal. Kita itu memang apa ya, menuju orang yang memang punya kewenangan di dalam suatu perusahaan atau pihak yang kita tuju. Nah, kalau misalkan kita punya orang dalam di situ kan, nah pasti kayak lebih enak dong, kita sudah kenal, terus nanti tinggal selanjutnya gimana, itu akan lebih enak. Nah, talking about kompetisi, tadi ada kompetisi ya katanya ya, Iya, Kak. apakah hal itu baik saja dilakukan dalam hal kompetisi?
Nah, biasanya kalau misalkan kita mau masukin sponsorship, itu kita nggak berkompetisi sama yang lain. Maksudnya kayak, mungkin kalau kebetulan sih bisa ya, antara organisasi A sama organisasi B, terus nyerbu satu perusahaan, nah itu kompetisi ya. Tapi kalau misalkan biasanya itu kayak rate-nya itu kayaknya enggak sih. Maksudnya kemungkinan itu kecil kalau misalkan kayak sama-sama nyerbu satu perusahaan yang sama. Jadi kalau misalkan ngomong soal kompetisi, kayaknya kalau misalkan cuma masukin sponsorship doang, itu kayaknya enggak deh kalau kompetisi. Jadi jawabannya kalau misalkan pakai orang dalam sah-sah aja atau enggak, kalau menurut logika saya ya sah-sah aja gitu. Karena kayak nggak merugikan siapapun gitu. Walaupun pakai orang dalam kan itu kayak cuma batu loncatan kita aja. Walaupun itu juga biasanya membuat persentase proposal kita diterima itu tinggi. Tapi ya gitu, sah-sah aja kok. Insya Allah sah-sah aja, halal. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini dari Novia Hadianti Rizky. Izin tanya, apakah ada ketentuan dalam berpakaian saat kita melakukan ngobrol atau negosiasi, Kak? Maaf kalau ada dibahas masalah ini di awal. Soalnya tadi sinyal jelek, jadi nggak sempat ikut dari awal. Terima kasih. Jadi, Kak, ada ketentuan pakaian nggak, Kak? Oke, thank you ya untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya masalah sepele ya soal pakaian, tapi penting. Kan tadi saya bilang bahwa kita sebagai pelobi itu harus memperhatikan sedetail mungkin. Karena kita yang punya kepentingan. Jadi kitalah yang, kalau kata orang Banjar, kita yang berkalah-kalah kayak gitu nah, untuk mencapai suatu tujuan. Nah, untuk masalah berpakaian, nggak ada sih kayak ketentuannya harus pakai rok, harus pakai ini, harus pakai itu. Nah, tapi secara logika aja, kalau kita mau ke suatu perusahaan, mau ketemu sama orang penting, pasti dong kita kayak menyesuaikan pakaiannya yang pasti sopan. Kayak kita ke kampus juga, nggak mungkin dong kita pakai piyama ke kampus, nggak nyambung. Nah, sama nih kayak misalkan kita mau melobi, nggak perlu yang kayak, oh harus gini, harus pakai hitam putih gini. No, tapi sesuaikan aja lah di mana seseorang bisa menempatkan diri, maka urusan dia akan dipermudah. Ya, jadi pintar-pintar kita aja menempatkan dirinya. Kalau misalkan bertemu sama orang A, kita harus gimana? Ketemu orang B harus gimana? Ini ada kaitannya juga dengan tadi kenali target kita. Nah, jadi kenali target kita. Kalau misalkan targetnya kayak orangnya lebih ke perfeksionis ya serapi mungkin pakaiannya. Tapi kalau misalkan orangnya lebih kayak easy going, ya udah casual dikit nggak apa-apa. Yang penting tetap sopan. Itu sih kalau soal pakaian. Kayaknya pertanyaannya masuk-masuk terus ya dari tadi ya. Banyak banget kayaknya ini, Kak. Iya, ya udah nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi ya. Dari Ya lanjut. Oke, katanya izin menambahkan dulu, Kak, dari Kak Mahdi dari Tullah tentang pertanyaannya Arif Rahman. Bisa melakukan, ini tambahannya ya dari Kakak Wanda, katanya bisa melakukan musyawarah mufakat jika dalam organisasi ada perbedaan pendapat. Jika tidak tercapai, bisa dilakukan voting. Jadi katanya misalnya kita tuh udah nggak mencapai kesepakatan saat melakukan lobbying, maka bisa dilakukan voting. Itu Ya, tambahan ya itu benar. Kalau misalkan udah nggak bisa nih jalan musyawarah, ya udah voting. Ya, thank you ya Kak Mahdi. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Oke, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Meliana dari Sungai Puting. Keterampilan dalam berkomunikasi itu kan sangat penting dalam lobby dan negosiasi. Jadi bagaimana nih Kak, bagi kita yang memang susah dalam berkomunikasi, bisa jadi grup yang membuat komunikasi itu bisa terputar-putar aja.
Mungkin ada tips agar komunikasinya bisa lebih baik dan lancar. Ayo Kak, tipsnya katanya Kak ya. Oke, Itu sebelum masuk ke tips ya, biasanya kalau misalkan kita itu mau membuat suatu proposal dan dimasukkan ke suatu perusahaan atau pihak kedua, dari inti kita dulu, organisasi kita dulu, pasti kita akan memilih orang-orang yang memang cakap berbicara, ya enggak? Iya kan? Iya, of course. Nggak mungkin kita akan nunjuk orang yang kayak dia nggak bisa ngomong sama orang banyak, dia maaf ya kurang bisa berpublic speaking, tapi kita dorong dia untuk jadi hubung kita. Nah itu kemungkinannya kecil banget. Mungkin kalau misalkan nggak ada orang sama sekali, boleh tuh pakai dia. Tapi kalau misalkan ada orang yang lebih bisa untuk public speaking, yang bisa menarik minat orang, bisa ngomong sama orang itu enak, pasti kita akan pilih dia. Iya sih, iya kan? Nah, jadi itu biasanya kita akan pilih orang-orang yang memang berkecimpung di dunia per public speakingan. Kalau untuk lobby-melobi, negosiasi-negosiasi. Tapi di sini saya akan kasih tips untuk yang gugup ya. Jadi gugup, terus nggak tahu mau ngomong apa. Nah, biasanya gini, kalau saya pribadi ya, yang pertama, kemarin seperti kata Kak Reza yang dari CTI, beliau bilang bahwa kalau misalkan kita menguasai materi, kita nggak akan gagap, sayang. Jadi kalau kita menguasai materi, kita tahu persiapannya udah mateng, terus kita tahu target kita siapa, kita maunya tujuannya apa, insya Allah nggak bakal gagap kok. Tapi kalau misalkan di pertengahan masih gagap-gagap, masih bingung, kayak udah udah ada di kepala nih, tapi pas waktu actionnya kita kayak apa ya. Nah, yang pertama yang dilakukan itu adalah membuat gesture. Nah, seperti saya dari tadi, saya gini-gini, gitu-gitu, gini-gini. Nah, itu untuk mengurangi rasa gugup saya. Jadi, saya gini, gitu, itu bukan tidak ada artiannya, teman-teman. Tapi itu adalah suatu penanggulangan gimana saya mengesampingkan ketidakpedean saya dengan saya bergerak, gesture, pindah-pindah. Yang kedua, itu adalah jangan dibawa tegang, relax. Yang kita hadapi manusia juga, sama-sama makan nasi. Nah, itu. Terus yang ketiga, tipsnya itu adalah, apa tadi ya? Lupa saya. Bentar. Yang ketiga, itu adalah, jadi gelap ya. Tadi kan menguasai materi, terus juga gesture. Terus yang ketiga itu bawa santai aja, sama jangan menghafal. Please jangan menghafal. Kebanyakan orang Indonesia mereka akan menghafal. Jadi dulu saya sebelum masih SD, masih SMP, masih malu, masih gugup ngomong di depan umum gitu. Pasti saya menghafal. Jadi menghafal itu adalah suatu kesalahan yang fatal. Ketika kita ingin berbicara atau menyampaikan sesuatu, please jangan menghafal, tapi kita pahami. Kenapa jadi dipahami, Wan? Dengan kita memahami, kita nggak terpaku sama satu kalimat. Kita paham, jadi kita bisa menyampaikan dengan kalimat yang lain, tapi dengan inti yang sama. Itu artinya paham. Kalau misalkan kita menghafal, kita tahunya kalimat itu aja. Kalau kalimat itu hilang di otak kita, udah deh, ambiar. Nggak tahu kita mau ngomong apa. Jadi jangan pernah menghafal, tapi dipahami. Apa sih maksudnya? Terus yang terakhir, ini yang paling penting, more practice. Practice a lot. Jadi harus tetap digali. Jadi banyak orang yang pernah saya temuin, dia selalu bilang, saya tuh nggak bisa public speaking,
saya tuh malu ngomong di depan orang. Saya tuh malu kalau saya tuh langsung blank gini. Tapi dia nggak mau praktis karena alasannya malu. Kalau misalkan nggak praktis nggak akan bisa. Jadi kalau misalkan mau bisa, dicoba terus. Ibaratkan kalau misalkan kayak motong bawang. Saya nggak bisa motong bawang tiap hari, motong bawang sumpah setahun langsung gini jadi chef, bisa motong bawang. Sama kayak public speaking, makin lama diasah makin bisa. Seperti saya malam ini, saya udah lama nih nggak berpublic speaking, jadi malam ini agak gagap-gagap gitu karena lading kalau misalkan sudah setajam apapun, tapi nggak pernah diasah lagi, itu akan tumpul juga. Sama kayak saya udah lama nggak ngasih materi, nggak debat, nggak public speaking, terus tiba-tiba ngisi materi seperti ini, agak gagap-gagap juga. Jadi yang paling penting itu praktis. Lanjut, moderator. Terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga tipsnya berguna bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mega Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bertanya. Di dalam lobby, siapakah yang seharusnya orang yang kita pilih? Misalnya dalam organisasi. Apakah orang yang membuat proposal atau orang yang berbicara seefektif mungkin dan bisa menjawab pertanyaan yang mungkin diberikan perusahaan? Terima kasih jawabannya, Kak. Nah, jadi siapakah katanya yang harus dipilih? Yang bicaranya efektif atau yang membuat proposal? Oke, terima kasih kembali ya Mega ya. Belum dijawab, udah terima kasih dulu dia. Oke, jadi gini ya. Kalau misalkan kita itu kan tadi saya bilang pilih orang yang bisa ngomong. Pasti dalam suatu organisasi kita pasti pilih orang yang bisa menyampaikan apa yang kita mau, iya kan? Nah, terus dia tanya, apakah orang yang buat proposal yang harus menyampaikan? Apakah orang yang memang dia bisa ngomong? Itu yang dipilih. Nah, pada dasarnya, orang yang bisa berbicara, bisa berpublic speaking, belum tentu dia bisa menulis. Kayak saya nggak bisa nulis. Jadi, menulis itu adalah kelemahan saya. Kalau misalkan ngomong di depan umum, insya Allah masih bisa. Tapi kalau misalkan menulis, itu kurang. Dan orang yang bisa menulis, itu kebanyakan dia tidak bisa berpublic speaking. Itulah keadilan yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa nulis, tapi dia nggak bisa jabarin. Dia cuma bisa bahasa tulisan aja. Dan sebaliknya, dia bisa jabarin, tapi dia nggak bisa nulisnya kayak gimana. Nah, gitu. Jadi, kalau misalkan disuruh milih ya, antara orang yang bikin proposal sama yang bisa ngomong, itu kayaknya bisa sih kalau misalkan yang bikin proposal itu ikut mendampingi, itu bisa. Karena semengerti-mengerti orang yang bisa mencerna suatu proposal pasti lebih paham yang bikin, ya kan? Tapi nggak menutup kemungkinan kita yang tidak bikin, tapi kita baca, kita pelajarin, kita akan bisa. Nah, jadi kalau misalkan suruh pilih yang mana, Kak? Pilih yang pintar ngomong aja deh. Ya, pintar ngomong aja. Kenapa? Jadi, soalnya kalau misalkan orang pintar ngomong, itu dia itu nggak akan terjebak di suatu masalah yang dinamakan keboringan dalam berkomunikasi. Ya, jadi proposal itu kan kayak sebenarnya ya, proposal itu yang penting itu cuma rincian dananya aja. Isi-isinya itu lebih ke gimana cara speakernya, pembicaranya itu berkomunikasi sama pihak kedua. Ketika kita berkomunikasi atau ngomongnya itu enak dan punya daya tarik tersendiri, itu persentase diterimanya itu akan lebih tinggi gitu. Jadi lebih pilih ke yang bisa ngomong dan lebih pintar persuasifnya ke orang. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Wanda atas jawabannya. Jadi ini ada lagi Kak tambahan. Dari Kak Mahdi, katanya, dalam teknik berbicara persuasif, bisa melakukan teknik mirroring atau mengikuti gaya lawan bicara kita.
agar lebih akrab dan enjoy, baik untuk kita maupun lawan bicara kita, dan membantu dalam bernegosiasi. Ya, benar sih kata Kak Mahdi ini. Makasih Kak Mahdi ya. Jadi memang sih kalau misalkan kita persuasif itu bisa pakai teknik mirroring atau mengikuti gaya lawan bicara kita. Karena biasanya pada dasarnya manusia itu suka orang yang serupa sama dia. Suka sama apel, kita suka sama apel, dia suka sama apel. Itu akan lebih chemistry-nya lebih jalan. Pasti apa yang dia, padahal cuma gara-gara apel aja loh ya. Nanti topik selanjutnya kita akan mengalir kayak, oh iya bener, oh cuma gara-gara apel doang. Cuma gara-gara satu apel aja sama-sama suka apel bisa merembet kemana-mana yang sama-sama sukanya. Iya nggak sih? Kalau psikologi sih seperti itu. Mirroring. Jadi sebenarnya sudah nggak ada pertanyaan lagi, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kak, atas jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Jadi, kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Moderator, permisi dong. Ini masih ada waktu belum? Masih ada waktu nggak? Sebenarnya udah lebih 8 menit, gitu. Kak. Oh ya, udah deh. Kenapa, Kak, memangnya, Kak? Mau ada nih sampein sedikit. Oh ya, dipersilahkan, Kak. Sedikit aja. Paling 2 menit. Oke. Jadi, saya mau berbagi informasi aja, mau berbagi ilmu, tapi ini out of the topic lobbying sama negosiasi. Jadi, kenapa dari tadi saya nggak ngomongin soal ini, karena ini out of the topic ya, nggak ada hubungan sama sekali dengan lobby sama negosiasi. Jadi, tadi di slide pertama, kalau saya itu kemarin, saya itu kalau misalkan bikin PowerPoint atau kalau mau ngisi materi itu pasti pakai pengertiannya dari KBBI, terus dari ahli dulu, baru saya simpulin. Nah, jadi saya mau berbagi ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu mau kasih materi atau mau presentasi ya seperti ini, itu kalau bisa teman-teman itu cari dari KBBI dulu, terus para ahli dulu, baru simpulin. Kenapa? Karena ini saya juga diajarin orang. Dulu saya itu selalu kayak, misalkan lobby nih, udah saya baca-baca, terus saya langsung simpulin, gini pengertiannya, gitu. Terus ketika saya berguru sama orang itu bilang, kamu harusnya nampilin dong research kamu gimana, kamu dapat dari mana, dapat simpulan itu dari mana. Jadi orang-orang yang mendengarkan kita itu akan lebih, percaya sama apa yang kita omongin, apa yang kita simpulin, karena kita research dulu, kita kayak buktiin, ini loh, aku tuh ngomong gini karena aku dapat dari sini sama dari sini, nggak cuma semata-mata ngomong. Jadi gitu, itu sih seuprit pengetahuan. Thank you, udah itu aja. Terima kasih, sedikit pengetahuan tapi maknanya bagaimana ke depannya. Oke, kita selanjutnya. Oke, sebelumnya saya ucapkan lagi terima kasih bagi para penanya yang sebenarnya sangat bersemangat malam ini untuk mengenai tema lobby dan negosiasi. Sesi selanjutnya adalah sesi penutup. Oke, sebelumnya saya simpulkan dulu ya. Saya simpulkan dulu negosiasi dan lobby, kebalik lobby dan negosiasi. Lobby itu adalah proses untuk mempengaruhi orang, simpelnya gitu ya, biar nggak panjang. Sedangkan negosiasi itu diskusi untuk mencapai suatu kesepakatan. Jadi diharapkan setelah sesi ini kita bisa melakukan lobby dan negosiasi, setidaknya sama dosen ya. Bagi teman-teman sekalian, buatnya kali aja ada bocoran gitu. Sesi selanjutnya itu sesi penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Wanda yang sudah memaparkan panjang kali lebar kali tinggi mengenai lobby dan negosiasi, dan teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi, baik itu yang cuman ini apa sih ya gitulah, sama yang udah semangat banget. Tapi saya yakin teman-teman semua udah semangat banget, apalagi ini penting bagi kita semua, baik itu dalam hal berorganisasi, tapi bisa juga digunakan bagi yang udah di semester-semester akhir. Benar nggak, Kak Wanda? Ya, benar. Semester akhir. Oke.
Untuk menutup, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa berguna bagi kehidupan akan datang. Bagi anak cucu kita bisa mengajarkan. Amin. Amin. Oke, bagi teman-teman yang ini, kita foto bersama dulu ya, Kak? Iya. Kita foto bersama dulu. Saya sebagai moderator, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan dibuka teman-teman semuanya videonya. Silakan dibuka. Aulia Pretina, Hasan Al-Madani, Aulia Paretina dibuka. Saripah Alia, Supian, Arif Rahman, Marsiah, Nur Laila, Nur Azmi, Eka Nurliana, Dia Karunia, Reti mana Reti? Hati. Ini Mana ikam? Mana ngeliat muka ikam?